Materi kelas 1 Jujur oleh Irwan Mustofa SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali anak-anak Bapak yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Anak-anak kelas 1 yang Bapak banggakan, Bapak pada kesempatan kali ini akan menyapa kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, ya. Kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita rasakan dalam keadaan sehat walafiat, kita minta selalu kepada Allah agar selalu juga Allah Subhanahu wa taala mengasihi sayangi kita, memberikan kesehatan kepada kita, ya, kesehatan lahir dan batin. Dan semoga anak-anak Bapak yang sekarang belajarnya di rumah, ya, dilancarkan di dalam belajarnya, digampangkan rezekinya, disehatkan badannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak, Bapak akan ngasih materi kembali, yaitu materinya tentang jujur. Apa itu jujur? Jujur itu adalah mengakui apa adanya. Mengakui apa adanya. Contoh, kelas 1 ada yang namanya Saras. Ya, Saras 1 jam ke belakang dia disuruh oleh ibunya. Disuruh apa? Disuruh memberikan bawang, ya, kepada warung sebelah. Berapa bawangnya? Disuruh beli bawang berapa? Saras disuruh beri bawang oleh ibunya 2 siung, ya, 2 siung. Ketika pas ada yang nanya, ya, orang lain di jalan, Saras mau kemana? Jawabnya harus bagaimana? Harus jawabnya seperti ini. Mau ke warung, mau beli siung, mau beli bawang 2 siung, ya. Nah, seperti itu. Jangan malu-malu karena itu jujur. Malulah karena kita berbuat salah, tapi harus berani karena berbuat jujur. Walaupun hanya disuruh beli bawang, walaupun hanya disuruh beli pecin, walaupun hanya disuruh beli garam, ketika ada orang yang nanya harus jujur. Kita tidak boleh berbohong, apalagi kita mencuri, ya. Contoh Bapak seperti ini, kasih contoh kepada kalian. Asep, banyak orang yang melihat ke Asep bahwa Asep telah mencuri sandal punya temannya. Tapi ketika ditanya warga, Asep itu ngomongnya saya nggak ngambil. Padahal sebenarnya warga pada tahu bahwa Asep yang ngambil, ya, yang ngambil sandal. Terus kira-kira sikap Asep itu jujur atau enggak? Enggak jujur. Yang akhirnya Asep dibenci warga, yang akhirnya Asep dibenci ibunya, yang akhirnya Asep dikepolisikan. Ya, itu jangan dicontoh ya anak-anak, seperti itu. Enggak boleh dicontoh, sebab itu perbuatan tidak jujur. Misalnya, ya. Misalnya, Pak Irwan lagi kelaparan, Terus ada buah, Pak Irwan di jalan nemu buah. Karena kelaparan, ya, dan tidak ada orang di jalan tersebut, Pak Irwan ngambil 1, ya, Pak Irwan ngambil 1. Terus suatu ketika ada yang nanya, ya, ternyata itu yang punya buah tersebut. Pak Irwan, lihat buah tadi di pohonnya gak ada 1. Bapak harus gimana? Harus jujur. Ya Pak, mohon maaf, buahnya saya tadi ambil karena saya lapar. Ya, karena saya lapar. Pertama, Bapak mohon maaf telah mengambil buah Bapak, tapi Bapak akan berusaha bertanggung jawab apakah buah tersebut harus dibeli ataupun harus diganti dengan bekerja, ya.
Nah, seperti itu contohnya. Tapi intinya kita harus berbuat jujur. Harus berbuat jujur. Tidak boleh, Pak Irwan, buahnya kok gak ada? Gak tahu Pak. Jujur atau enggak? Tidak, ya tidak boleh. Terus apalagi contohnya? Banyak kalian contohnya. Silahkan tugasnya nih. 1, ya, bikin cerita pengalaman kalian bahwa kalian telah melaksanakan sifat jujur, ya. Hanya 1 aja tugasnya. Ceritakan pengalaman kalian bahwa kalian pernah berlaku jujur ketika ditanya orang lain. Minimalnya 5 baris, ya. Minimalnya 5 baris. Oke, seperti biasa kalian tulis di kertas lembar, lalu di video, lalu dibaca. Oke? Karena materinya hari ini tentang jujur, maka kalian harus bisa ngasih contoh tentang jujur. Oke. Jujur, ya. Jujur adalah sifat yang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat jujur, ya, adalah sifat yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melaksanakan jujur, maka kita akan dicintai oleh orang tua. Siapa lagi? Oleh guru. Siapa lagi? Oleh teman. Siapa lagi? Ya, oleh masyarakat. Siapa lagi? Oleh orang sekitar kita. Siapa lagi? Ya, semua orang, ya, semua orang pasti akan menyayangi orang yang jujur. Ya, orang yang jujur tidak akan susah hidupnya. Orang yang jujur tidak akan susah hidupnya, kemanapun pasti akan disayangi. Walaupun misalnya berat sekali, ya, untuk mengutarakan. Contohnya lagi, ya, misalnya Pak Irwan kelaparan lagi, ya, misalnya Pak Irwan kelaparan lagi. Terus misalnya perut Pak Irwan itu sangat lapar sekali, ya. Ada yang nanya, Pak Irwan, kok kelihatannya kelaparan? Enggak. Pak Irwan bohong enggak? Bohong. Harus jujur. Iya, saya kelaparan. Tapi jangan minta, awas. Tapi jujur harus. Tapi jangan minta. Ya, kelaparan. Udah aja seperti itu. Ya, kelaparan. Belum pernah menemukan makanan hari ini. Dengan berlaku seperti itu, mungkin ada orang lain yang sayang, orang lain yang mempunyai makanan lebih pasti akan sayang. Beda halnya dengan tidak jujur seperti ini. Pak Irwan, kok seperti yang lapar? Enggak kok, enggak lapar. Nantinya akan disayang enggak? Enggak akan ada yang ngasih karena tidak jujur. Oke, harus bisa, ya. Harus bisa apa? Harus bisa melaksanakan, harus bisa mengamalkan sikap jujur di dalam diri kita. Ya, kalau melihat orang lain yang tidak jujur, harus kita nasihati. Orang yang tidak jujur akan dimurkai oleh Allah, akan dimurkai oleh nabinya Sayyidina Muhammad, akan dimurkai oleh orang tua, akan dimurkai oleh teman, akan dimurkai oleh guru, ya, akan dimurkai oleh teman sekeliling kita. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Oke, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mungkin materinya, ya, hanya dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan kita akan kembali lagi, ya, bertemu di pertemuan yang akan datang. Di akhir, seperti biasa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, ya, dan marilah kita berdoa kepada Allah setelah selesai belajar dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.